Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Perkenalkan, nama saya Erna Kirana Solihat dengan NIM 185100026, mahasiswa semester 6, jurusan Pendidikan Matematika di IKIP Siliwangi. Nah, teman-teman, di sini saya melaksanakan KKN Mandiri 2021 yang disebut dengan kuliah kerja nyata yang bertepatan di Kampung Ciamplas, Desa Ciamplas, Kabupaten Bandung Barat. Untuk KKN siklus 4 ini merupakan video kompilasi dari siklus 1 sampai siklus 3, di mana pada siklus 1 berfokus pada pendampingan pembelajaran oleh orang tua selama pada masa pandemi COVID-19 dengan sasaran yaitu 3 keluarga dan mengadakan edukasi kegiatan pembelajaran dengan membantu membimbing anak pada tingkat sekolah dasar. Untuk KKN siklus kedua yang berfokus pada pembelajaran di sekolah pada masa pandemi, yang mana sasarannya itu merupakan seorang guru di beberapa sekolah dasar dan sekolah menengah atas. Lokasi KKN siklus kedua ini yaitu di SD Negeri 1 Ciamplas dan SMA Darul Falah. Pada KKN siklus ketiga ini yang berfokus pada kegiatan kewirausahaan di tengah masyarakat, yang mana sasaran utamanya yaitu beberapa pengusaha, usaha mikro kecil dan menengah atau disebut dengan UMKM. Nah, salah satu sasaran utamanya yaitu UMKM Cilor Nonong yang tengah populer di kalangan masyarakat. Dan untuk sasaran kedua yaitu aneka karya pangan yang memproduksi wajit label makmur. Dan UMKM ini merupakan salah satu usaha home industry karena proses produksinya di dalam rumah. Untuk itu, berikut adalah wawancara dengan beberapa sasaran dari siklus 1 sampai siklus 3. Selamat menyaksikan. Menanyakan perkembangan anak belajar di rumah, gimana itunya caranya belajar. Soal minta diterangin ini ditulis atau yang kurang mengerti. Perkembangan belajarnya Terus apa lagi Bang? Selain perkembangan ya, kegiatan di rumahnya gimana gitu. Di sini saya berpartisipasi dalam proses pembelajaran daring kepada beberapa siswa yang duduk di sekolah dasar. Nah, untuk pendampingan yang pertama yaitu kepada anak yang sekolah di SD Negeri 1 Ciamplas yang bernama Permana Ihsan. Di sini saya mengajarkan tentang bagaimana operasi penjumlahan bilangan ribuan. Untuk pendampingan kedua yaitu kepada M. Ahdan yang bersekolah di MI Tembong Sari yang duduk di kelas 3 SD. Nah, di sini saya membantu menjelaskan terkait operasi pengurangan tanpa teknik meminjam. Dan alhamdulillah M. Ahdan sangat mengerti apa yang saya jelaskan, dan untuk itu M. Ahdan sudah bisa mengerjakannya sendiri tanpa diberitahu oleh saya. Dan untuk yang ketiga yaitu kepada M. Ilham yang duduk di bangku kelas 6 yang bersekolah di SDN Batu Layang. Di sini saya membantu dalam proses pengerjaan soal matematika dalam menyelesaikan operasi di dalam kurung. Kesimpulan dari KKN siklus ke-1 adalah sebagian besar orang tua melakukan pendampingan pada anaknya ketika pembelajaran daring. Selain melakukan pendampingan, orang tua mengalami kendala selama pembelajaran daring seperti ketidaksiapannya orang tua yang harus menjadi pengganti guru untuk membimbing anaknya. Terlihat dari paparan
bahwa kesulitan dalam menguasai beberapa mata pelajaran yang ada di sekolah. Untuk sekarang menggunakan ini modul, jadi kami kan kelas 6 itu ada 3 grup, grup kelas yang A dan C, jadi kami berebut dulu materi apa yang disiapkan untuk minggu ini sesuai dengan program, dibuat modulnya, kemudian setelah modul terbentuk ya sudah tersitu, diberikan ke fotokopi, jadi nanti anak mengambil ke fotokopi tidak di pelaksanaannya untuk keefektifannya saat ini menurut saya itu lebih efektif dibanding tahun sebelumnya, karena tahun sebelumnya juga kita sama ya ada dua kelompok, ada yang daring dan ada yang daring. Kesimpulan dari KKN siklus kedua adalah bahwa proses pembelajaran di SDN 1 Ciamplas dan SMA Darul Falah terbilang sedikit efektif karena di sekolah tersebut sudah ada inovasi yang digunakan. Dengan adanya inovasi dalam proses pembelajaran, menjaga peserta didik tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring, serta memudahkan peserta didik dalam memahami materi yang diberikan. Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan pembelajaran pada masa pandemi yaitu seperti kurangnya interaksi dengan guru karena keterbatasannya orang tua dalam kepemilikan alat komunikasi. Karena lagi rame kan dulu, lagi rame celor, jadi saya coba ikut berjualan tapi punya ciri khas sendiri. Untuk ciri khasnya seperti apa ya? Beda dari proses si adonannya sendiri, kita bikin sendiri, terus dari bentuk si cilornya juga, proses penggorengan cilornya juga beda dari yang lain. Kita mulai berjualan 2017. Awalnya cilor aja, sekarang ya alhamdulillah dari variasi rasa dan variasi isi telurnya juga sekarang ada beberapa yang baru. Ada bihun telur sekarang. Untuk sementara ya kita paling-paling menggali jenis-jenis oleh-oleh yang tertinggal, yang ya istilahnya cokelan lah, misalnya di cokelan ya istilahnya digali terus, istilahnya yang belum booming lah, istilahnya belum dikenal tapi ada gitu kan dulu, kayak dodol kacang gitu kan ada dari dulu tapi belum diangkat kan gitu. Kita lagi coba juga ya, terus kembangkan lagi variannya kan gitu. Dulu kan cuma dodol kacang hijau aja kan gitu, kita ada kacang merah aja gitu kan. Kenapa tidak disamakan? Itu maksudnya jenis kacang-kacangan nggak kayak gitu kan, kita inovasi lagi kan gitu, bisa dengan kayak dodol talas sama dodol jagung gitu kan, sejenis itu kita masih ada perkembangan. Kalau jadi pengusaha saya juga bingung, saya pengusaha atau bukan kan gitu.
Tapi kalau tukang usaha iya gitu kan. Kalau tukang usaha ya selama kita ada kemauan pasti itu ada jalan lah gitu. Jadi peluang sekecil apapun juga kalau kita tekuni, kalau kita digeluti ya insya Allah menjadi peluang yang gede juga. Ya seperti itu. Kesimpulan dari KKN siklus ketiga adalah bahwa pandemi COVID-19 sangatlah berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia termasuk UMKM. Dampak dengan adanya pandemi pada UMKM Cilor dan UMKM aneka karya pangan yang memproduksi wajit label makmur, diantaranya yaitu pada penjualan yang menurun drastis, sulitnya memasarkan produk dengan keterbatasannya pengunjung di kalangan masyarakat, dan penghasilan yang tidak menentu. Pada masa pandemi ini, memang kreatif dalam berinovasi sangatlah dibutuhkan semua sektor ekonomi. Jika kita percaya diri, mau kerja keras, berpikir kreatif, dan selalu memotivasi diri sendiri, tentunya inovasi tersebut akan tercapai dan bisa mengembangkan kualitas usaha kita dalam berjualan.